Bismillahirrahmanirrahim. Katakan, ya Allah, kalau waktu bisa diputar, kami akan mengulang dan berlepas diri dari setan ini. Ya, walau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana ini sekarang berlepas diri, dulu aku ikutin. Aku menjauh dari Allah karena ngikutin ini. Aku sembah-sembah, aku ajukan begini, aku merasa ada manfaat dan sebagainya. Di sini sekarang berlepas diri. Dengan baik, kalaulah waktu bisa diputar, aku akan berlepas diri. Allah sampaikan suasana itu, diinfokan kepada kita supaya kita menghindari ini. Lalu apa yang terjadi? Dia pidato. Nah, ini kita baca tafsir ya, supaya ada satu wawasan yang lebih ya dari kita. Ada satu wawasan yang lebih, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya baca sekarang, coba Ibnu Katsir dulu ya. Tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Baik, halaman 357, dari 356 sampai 357 juz yang pertama ya. Setelah kita bacakan ayatnya, saya langsung ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah haitsu ja'alu lahu andada. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah, gitu kan? Dan mereka berlaku itu saat di dunia. Seperti tadi saya sampaikan, ya, bagaimana mereka menyekutukan Allah, mencela Allah, menjauh dari Allah, kemudian menjadikan apa yang mereka yakini sebagai Tuhan dipertuhankan oleh mereka dan mengikuti tipu daya setan, kan? Lalu Allah berikan gambaran suasana saat di akhirat, kan? Amthalan wa nadhara'a ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum ka hubbillah wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Kan, sedangkan mereka tadi sifatnya mencintai yang dipertuhankan itu, menjadikan sebuah gambaran bagaimana mereka mendekatinya, rasa cintanya bahkan melebihi atau bahkan menyamai orang-orang beriman yang mencintai Allah. Ya kan, orang beriman tuh kalau cinta Allah kan dia mempertahankan semua ibadahnya, hukum-hukum Allah dan sebagainya, bahkan mau berjuang dengan harta, dengan jiwa dan sebagainya. Ini sisi lain juga ada yang begitu, mau berkorban untuk yang dipertuhankannya selain Allah, menjaga dan sebagainya. Nanti di akhirat akan ada pertaruhan. Ya, maka dikasih gambaran demikian, pada akhirnya mereka menyesal, dengan apa yang terjadi? Yang terjadi, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Tabarra'at minhumul malaikatu alladzina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum fi darid dunya. Ya kan? Fataqulul malaika. Nah, ini perhatikan, tadi saya sampaikan kan? Maka berlepas dirilah semua yang pernah dipertuhankan oleh orang-orang itu. Ya. Bahkan yang dipertuhankan ini kan ada 3 golongan. Tadi saya nyebut yang pertama malaikat, masih ingat kan? Ya, maka malaikat itu berkata, ya, di surah Al-Qasas dulu ya, ayat 63. Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 63. Ini perlepasan diri malaikat. Ya, malaikat itu kan sifat takwanya tinggi, nggak pernah menganggap diri selain dari apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Jadi ketika ada yang menganggap malaikat sebagai Tuhan, saya pernah ingat teman-teman waktu saya terangkan tentang sejarah bagaimana masuknya patung ke dalam Ka'bah. Ya, kan salah satunya kan yang dibikin patung itu malaikat yang dipertuhankan oleh sebagian orang-orang pada masa itu. Dan kekinian pun ada yang memuja malaikat. Hati-hati ya, Ka'bah itu asalnya nggak ada patung, bersih, baik, kemudian muncul patung, ya, dan sebagainya yang saya pernah sampaikan sejarahnya, termasuk dari eranya Amr bin Luhai dan sebagainya, gitu kan, sampai Nabi mengembalikan kepada suasana asalnya. Nah, di dalam itu ketika dikeluarkan ada gambaran yang menuhankan malaikat. Nah, itu maka malaikat berlepas diri. Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Ya, kami berlepas diri. Kalian ini katanya dikecam malaikat, kalian ini nyembah-nyembah kami ini bukan Tuhan, kami nyembah Allah, kami sujud kepada Allah dan sebagainya. Jadi malaikat berlepas diri. Ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada di surat Sabah yang tadi saya sampaikan, ayat 41, ya. Quran surah Sabah surah 34 ayat 41, ya. Subhanaka anta waliyuna min dunihim, ya, bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, maka malaikat tuh langsung mengarahkan semua ketuhanan kepada Allah. Tadi yang saya sampaikan. Maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah, yang Tuhan itu hanya engkau ya Allah. Mereka itu menuhan-nuhankan kami berlepas diri ya Allah seperti mana engkau ketahui. Ya, kami taat kepadamu ya Allah, kami tidak pernah bermaksiat, kami bukan Tuhan. Jadi mereka itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, untuk bisa menegaskan kepada hamba-hamba di kalangan makhluk yang mau menuhankan malaikat. Maka mereka berlepas diri. Ya, sehingga di situ tampil kebenaran fungsi malaikat yang diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah sesuai dengan tugas-tugasnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat kemudian mengatakan tuh mereka itu, ya Allah, makhluk-makhlukmu tuh kan mereka menyembah jin, ya, dan menduga itu adalah bagian dari malaikat. Makanya kan yang kemarin saya terangkan ada yang mengatakan bahwa jin iblis itu kan asalnya malaikat yang gagal, fallen angel gitu kan. Itu nanti ditolak oleh malaikat tuh begitu sampai ke akhirat.
Itu jin itu, bukan kami itu, dengan jin itu bukan malaikat. Enak aja nyebut iblis dari malaikat. Malaikat nolak sendiri itu mereka tuh. Itu bukan golongan dari malaikat. Bahkan Al-Quran sudah menegaskan kan di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Saya mohon maaf agak dipercepat ini ya. Uraiannya. Kalau merasa agak kecepatan nanti diputar ulang ya videonya. Nanti di akhir saya sampaikan di antara hikmahnya. Jadi ketika disampaikan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, iblis itu dari kalangan jin, tapi tetap ada yang menduga iblis itu dari malaikat yang gagal gitu kan. Malaikat itu marah tuh waktu kembali ke akhirat, mereka mengatakan kalian tuh nyembah jin, bukan malaikat, sedangkan kami hamba-hamba Allah, kami hanya menyembahmu saja ya Allah. Mereka mengatakan subhanaka anta waliyuna, engkaulah Tuhan kami ya Allah, kami nyembah engkau gitu kan. Bal kanu ya'buduna al-jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun, dan mereka bahkan menyembah jin. Nah, jin sendiri ketika mendapatkan pernyataan dari malaikat itu, ya yang mereka tuh ada yang berlepas diri juga. Kami bukan Tuhan juga. Nah, itu tuh. Ya, kami bukan Tuhan juga. Nah, itu pakainya suasananya demikian tuh, saling berlepas diri. Jadi Anda bayangkan ya, di surah ke Al-Baqarah surah kedua tadi, kan ayat 165 dan seterusnya, nanti ditafsir lagi. Di suasananya jadi menarik nanti. Ya, orang beriman tuh tenang. Nah, ini paling saling ribut sendiri tuh. Ribut sendiri. Jadi malaikat dan melepaskan diri, jin juga berlepas diri. Ya, yuk kita teruskan tafsirnya. Wal jinnu aydan tatabarra'u minhum, ya, wa yatanassaluna min ibadatihim lahum kama qala ta'ala. Nah, di sini yang paling menarik, jin juga berlepas diri dari mereka. Bahkan mereka mengingkari apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu. Mereka melepas diri, yang Tuhan itu Allah bukan kami. Kalian yang salah melanuhankan kami, katanya. Ya, awas hati-hati tuh. Ya, dukun-dukun tobat-tobat ya dari sekarang, nanti jin-jinnya tuh ninggalin sendiri tuh. Dukun paranormal macam-macam deh, gelar-gelarnya yang macam-macam itu, yang punya sinergitas dengan lingkungan para jin, ya, yang dinasnya di seputar alam-alam itu, ya, ya tolong tinggalkanlah. Ya, udah pensiun aja, pensiun, tinggalkan semua itu, kembali kepada jalan yang benar, nanti rahmat Allah akan diturunkan, kan? Baik teman-teman sekalian, yang paling menarik, waman adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun. Kemudian wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Lalu yang paling menarik di surat Maryam ayat 81 sampai 82. Quran surah 19 ayat 81 sampai 82 kita bacakan. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakunu 'alaihim didda. Ini penegasan. Lalu ketika malaikat mengonfirmasi, kalian tuh menyembah jin, bukan malaikat. Kami bukan fallen angels. Ya, kami bukan malaikat yang gagal langsung turun, lalu kalian sembah, kalian pertuhankan, bermaksiat. Tidak. Kami tidak pernah bermaksiat, menyembah Allah dan sebagainya. Itu kalian jin. Jin pun membantah. Ya, jadi ketika mereka menjadikan jin-jin itu dan puncaknya iblis sebagai Tuhan, dipertuhankan oleh mereka, diikuti petunjuk-petunjuk atau provokasi dari iblis itu, apa yang terjadi? Mereka pun mengingkari. Wa yakununa 'alaihim didda, maka menjadi lawan di akhirat kelak. Enggak, kami enggak pernah begitu. Enggak pernah mau kami jadikan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Nah, perhatikan kalimatnya. Jadi kita lihat nanti sekarang pindah teman-teman sekalian ke Quran surah ke-14 ayat 22. Quran surah 14 ayat 22. Sudah? Buka Quran surah 14. Ini sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya ya, kita ingin tunjukkan, tapi saya mau langsung ke puncaknya, ke iblis. Jadi malaikat tuh menolak klaim itu, lalu mengatakan kepada ini jin-jin berlepas diri juga, jin-jin yang umum berlepas diri, gitu kan? Ada jin yang soleh-soleh juga kan, dan sebagainya. Semua mengakui sebagai hamba Allah. Nah, puncaknya jin yang ini paling apa tuh Mas bahasa Rusia itu? Baragajul ya. Nah, jin yang paling baragajul gitu ya. Yang ini yang paling yang luar biasa lah. Jeleknya complicated ya, terkomplikasi dengan keburukan gitu kan. Nah, ini jin yang paling berbahayanya yaitu iblisnya itu. Lalu dia mulai pidato deh. Masih sempat-sempatnya pidato tuh. Yang tadinya sombong, yang segala rupa, yang menggoda dan sebagainya. Nah, ini dengan kesombongannya dia masih menertawakan manusia dan berlepas diri. Ya, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, kan? Wa wa'adtukum fakhtalaftukum fa akhlaftukum. Allahu akbar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lihat baik-baik, ada Quran surah 14 ayat 22. Ya kan? Dia mulai pidato, wa qala asyaitanu, dan setan mulai pidato. Ya, ketika malaikat sudah berlepas diri semua, enggak, kami makhluk Allah, kami taat gini. Jin yang umum-umum juga berlepas diri, setan yang pidato. Jadi sebelum dilempar ke neraka jahanam tuh, ya. Maka sebelum dilemparkan dia mulai pidato, wa qala syaitanu, maka setan mulai pidato. Iblis di sini. Lamma qudiyal amru, ketika ditetapkan keputusan Allah terakhir tuh, legasi terakhir ketika ditetapkan, sudah nih, kamu udah diputuskan dari awal kan, kamu memilih jalan yang begini, ketetapan akan tiba.
Udah dikasih penangguhan waktu, dikasih kesempatan tobat, gak mau tobat, dikasih hidayah, gak mau, dikasih rahmat, gak mau, memilih menjadi makhluk yang terkutuk, sehingga dikenal dengan syaitan rajim. Ini akhirmu. Maka sebelum masuk ke puncak siksaannya itu, dia berkata, dia pidato, lamma qudiyal amru, ketika ditetapkan kepadanya keputusan, innallaha wa'adakum, dia sendiri yang bilang, kalian semua, balik yang ke Al-Baqarah ya. Ya, yang ke 165, 166 itu sampai 167, wa taqatta'at bihimul asbab, yang 166-nya di ujung, wa taqatta'at bihimul asbab, ketika semua dia lepaskan, ya dia berlepas diri tuh. Aku berlepas diri dari kalian. Ya kalau bahasa kitanya ya muncullah. Kalian semua, aku berlepas diri dari kalian, ya kan? Aku nggak tanggung jawab kalau kalian masuk neraka juga. Aku nggak tanggung jawab, gitu kan? Ya, ini adalah jalanku. Kalian pilih jalan ninja kalian sendiri. Bahasa anak milenial sekarang itu kan. Kalian sudah tetapkan, kalian yang sudah pilih, aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Innallaha wa'adakum ma'adal haqqi. Allah telah menunjukkan, menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Dikasih Rasul, kasih bisikan malaikat, semuanya benar. Dan kalimatnya menunjukkan hak, kebenaran yang mutlak. Dia sendiri pidato. Kalian ini kenapa manusia? Ikut-ikut aku katanya. Allah menjanjikan kepada kalian semua yang benar. Dikirimkan Quran, petunjuk yang benar. Kalian kan udah ngecek sendiri. Udah bandingkan sendiri, terbukti kebenaran Quran. Ya, dari keindahan bahasanya, dari hikmahnya, dari isinya, dari mukjizatnya. Kalian udah tahu sendiri. Dikirimkan malaikat untuk bisikan, kalian dengar sendiri bisikannya. Ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak yang baik-baik, dan sebagainya. Dikirimin Rasul, kalian udah buktikan kebenaran Rasulnya. Bisa dibuktikan, dilacak sejarah, kelahirannya kalian tahu, ibunya tahu, bapaknya tahu, misinya tahu, segalanya tahu. Bahkan ada yang menetapkan sebagai manusia dengan pengaruh paling tinggi di muka bumi. Kurang apa lagi? Ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum. Ya, sedangkan aku menjanjikan kepada kalian, ya fa'akhlaftukum, maka aku menyalahi semua itu karena aku nggak punya apa-apa. Ya, akhlaf itu teman-teman sekalian, menyalahi sesuatu karena memang nggak punya hujjah, nggak punya dalil, nggak punya alasan. Jadi cuma ngajak aja begitu, nggak ada esensinya. Aku ngajak kalian kepada yang nggak ada esensinya. Aku nggak pernah maksa. Ya, kita terusin ya. Ya, kata setan tuh ya, kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ya, kata setan, dia berkata, aku nggak punya kekuatan untuk kalian. Aku nggak punya kekuatan. Ya, illa anda autukum fastajabtum li. Ya, aku nggak punya kekuatan dan aku nggak bisa maksa. Aku nggak maksa, cuman ngajak aja. Cuman salahnya kamu ikut. Tuh, itu ngeles tingkat tinggi tuh. Hati-hati, bahaya tuh teman-teman sekalian. Ya, jurus ngeles pada kejelekan itu yang warisan setan yang akan dipidatokan. Awas, hati-hati tuh ya. Jurus ngeles pada keburukan itu warisan setan yang akan dipidatokan. Awas, hati-hati ya, aliran ngelesion tuh. Ya, aliran ngelesion, orang-orang yang suka ngeles. Ya, juga makion yang suka maki-maki gitu kan, dan sebagainya, hoaxion dan orang-orang bikin hoax ya, dan seterusnya. Hati-hati tuh. Ya, pada di akhirat itu akan ditampakkan ya raja ngeles. Ya, semuka alam itu. Raja ngeles semuka alam, ngeles pada keburukan-keburukan. Itu dia akan mengatakan apa yang disampaikan oleh iblis ini, ya dia katakan, "Wa makana li 'alaikum min sultan." Aku sebenarnya nggak punya kekuatan, aku nggak maksa kok. Ya, dia mau katakan pernah nggak ada aku maksa? Coba lihat catatan kalian di kitab kalian tuh, ada nggak aku maksa? Aku nggak pernah maksa. Aku cuma goda. Cuman salahnya kamu ikut. Cuman salahnya kamu ikut. Benar-benar deh ya. Ya pas tajabtum, cuman salahnya kamu ngikut saya. Jadi kata setan, kenapa kamu ikut? Aku kan nggak maksa. Salah saya di mana? Ya, saya maksa juga enggak. Dorong-dorong kalian juga dengan paksaan juga tidak. Punya kekuatan juga enggak. Cuman goda. Itu pun godanya halus. Kan udah ada di surat An-Nas. Dia bilang begitu tuh. Alladzi waswisu fi sudurin nas, kan cuma ngasih was-was aja, bisikan-bisikan begitu, cuman kamu ikut. Maka apa yang terjadi? Fala talumuni walumu anfusakum, jangan celah saya, jangan maki saya, kata setan. Ya, jangan celah saya, nggak usah maki-maki saya, karena nanti di ayat yang lain seperti yang kita sampaikan tadi di Al-Baqarah ada, nanti di surat lain juga ada, gara-gara kamu nitan, kamu iblis gitu kan, kita juga nanti terancam dengan neraka, ditempatkan, disampaikan kepada kami dihukum bahkan pendahuluan. Ya saat di alam kubur, begini, begitu. Gara-gara kamu, jangan celah saya. Fala talumuni, walumu anfusakum, jangan celah saya katanya. Celah dari kalian sendiri, aku nggak maksa. Ya, celaklah jiwa, anfus itu jama dari nafas. Celak tuh nafas kalian, celak nafsu kalian, celah dari kalian sendiri. Jangan celah saya cuma ngajak, itu pun halus, nggak pernah maksa. Tuh ya, hati-hati tuh. Lalu apa yang terjadi? Ma ana bimusrihikum, wa ma antum bimusrihiyya. Ya, lalu inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Quran surah ke-14 ayat 22. Allahu akbar. Hari ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian. Hari ini aku tegaskan pada kalian. Ya, apa itu?
Inni kafartu bima asyraktum. Saya mengingkari apa yang telah kamu musyrikkan. Kamu yang ikuti saya ingkari kamu. Kamu yang menyembah patung-patung yang macam-macam dan sebagainya, menyembah selain Allah, aku mengingkari itu semua. Dia sendiri berlepas diri. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Al-Quran ini, setan sendiri menyadari bahwa jalan hidupnya itu salah. Cuman karena kesombongan, dia terjauh dari hidayah. Jadi sebetulnya, Allah ingin memberi pesan kepada kita. Sebetulnya orang sombong pun mengerti dirinya salah. Cuman karena sifat sombongnya itu, akhirnya jalan-jalan kebaikan, cahaya yang ada dalam jiwanya nggak bisa muncul ke permukaan. Makanya betul-betul Allah haramkan sifat sombong itu. Jangan pernah deh hadir dalam kehidupan kita itu. Berlindung kepada Allah dari kesombongan, dari keburukan. Karena itu menutup jalan hidayah, menutup jalan kebaikan. Makanya di puncak akhir, ya penantian sampai ke jahanamnya itu, ketika akan merasakan siksa dan sebagainya, dia mengatakan, inni kafartu bima asyraktum. Saya mengingkari apa yang kalian musyrikan itu. Karena kenapa? Pada dirinya yang paling dalam dia mengerti bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Dia kan nyembah dari ribuan tahun. Dia tahu Allah yang Tuhan, Allah segalanya. Cuma hanya karena ingin membuktikan kesombongan dan sebagainya, muncul itu dan dipertahankan sampai akhir dari kehidupan dan kehancurannya. Kehidupan dan kehancurannya, kan? Maka dia katakan innal zalimina lahum adzabun alim di penutupnya. Sungguh orang yang salah tempat itu, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, bahkan tidak menuhankan Allah dan salah dalam menuhankan, menuhankan apa yang harus dia pertuhankan, karena itu dia menuhankan selain Allah, maka itu salah. Maka udah tempatnya adzabun alim, siksa yang sangat dahsyat.